Nah, kemudian di sini ada kata kunci throw. Nah, throw di sini digunakan untuk melempar exception secara eksplisit. Ya, jadi di sini throw kita bisa digunakan untuk exception yang check maupun uncheck yang berguna untuk melempar suatu exception custom. Custom di sini maknanya buatan kita sendiri. Contohnya misalnya throw new IO exception dalam kurung sorry device error. Maka kalau ada IO exception yang muncul, kita akan melemparkan suatu exception yang baru dengan kata-kata sorry device error. Nah, ini adalah contohnya metode validate atau validasi umur. Nah, di sini dipanggil pada metode main validate 13, maka dikirimkan 13 ke parameter age, kemudian diuji. If age kurang dari 18, karena 13 kurang dari 18, maka dia akan melempar arithmetic exception yaitu not valid. Maka di sini akan tercetak not valid. Nah, sedangkan throws ya yang pakai S itu digunakan untuk mendeklarasikan suatu exception di mana kita menginformasikan kepada programmer bahwa telah terjadi exception dan harus segera membuat exception handling. Nah, contohnya misalnya seperti ini, ada metode write list throws IO exception. Ya, jadi metode write list ini dia akan menulis data yang ada di dalam suatu objek print writer. Nah, jika ada masalah pada code yang ini, maka dia akan melemparkan IO exception. Nah, dari penjelasan throw dan throws tadi, ya, keduanya berbeda. Jadi kalau throw ini kita akan melemparkan suatu exception secara eksplisit, sedangkan throws ini kita tidak akan menanganinya, tapi yang akan menanganinya adalah yang membuat yang akan menggunakan suatu kelas ataupun metode yang melemparkan throws-nya itu tadi. Ya. Nah, ini semuanya adalah perbedaannya. Jadi di sini throw digunakan untuk menciptakan suatu exception buatan sendiri, custom exception, di mana nanti ada objek arithmetic exception, pesannya adalah error. Nah, sedangkan throws ini kita akan melemparkan suatu arithmetic exception, sedangkan penanganannya adalah akan ditangani oleh kode program lain yang menggunakan metode M1. Ataupun kita gabungkan kedua-duanya sekaligus juga tidak ada masalah. Nah, maknanya kalau pada metode M2 ini, jika programmer menggunakan metode M2, jika dia tidak menangani, maka dia akan melemparkan arithmetic exception dengan pesan error. Sedangkan kalau dia tangani, maka exception yang perlu ditangani di sini adalah arithmetic exception, karena itulah yang exception yang di throws. Oke, demikian saja materi kita pada hari ini. Silahkan dicoba sendiri di rumah, dipahami, ya, kemudian ditanyakan bila ada yang kurang jelas.